Pertemuan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berlangsung di Tel Aviv Rabu tanggal 18 Oktober. Sejumlah hal dibahas mulai dari pelaku ledakan di rumah sakit Gaza hingga dukungan penuh Amerika terhadap kebijakan Israel melawan Hamas. Biden mengatakan ledakan di rumah sakit Al-Ahli di Gaza tampaknya disebabkan oleh kelompok lain bukan oleh militer Israel. Saya sangat sedih dan marah atas ledakan di rumah sakit di Gaza kemarin. Dan berdasarkan apa yang saya lihat, tampaknya hal itu dilakukan oleh tim lain, dan bukan Anda, kata Biden, secara terbuka mendukung kejadian versi Israel. Namun dia menambahkan, ada banyak orang di luar sana yang tidak yakin. Biden memulai sambutannya dengan mengatakan kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bahwa saya ingin berada di sini hari ini karena alasan sederhana, saya ingin rakyat Israel dan dunia mengetahui di mana posisi Amerika Serikat, saya ingin datang secara pribadi dan memperjelas hal itu. Biden menekankan bahwa kelompok teroris Hamas membantai lebih dari 1.300 orang, termasuk 31 orang Amerika. Mereka telah melakukan kejahatan dan kekejaman yang membuat ISIS terlihat lebih rasional, ujar Biden. Biden memuji kebijakan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu merespon serangan brutal Hamas tanggal 7 Oktober lalu. Biden menegaskan Amerika akan membantu memastikan rencana Israel berhasil. Biden menyebut Hamas tidak mewakili seluruh rakyat Palestina dan hanya membawa penderitaan bagi mereka. Israel mempunyai nilai-nilai seperti yang dimiliki Amerika Serikat dan negara demokrasi lainnya, dan mereka ingin melihat apa yang akan kami lakukan, kata Biden. Biden menutup pidatonya dengan pesan kepada warga Israel yang mengatakan keberanian mereka, komitmen mereka, keberanian mereka sungguh menakjubkan. Saya bangga berada di sini. Pasangan ini menolak untuk menjawab pertanyaan apapun dari wartawan yang hadir. Netanyahu berterima kasih atas dukungan penuh Amerika Serikat untuk membasmi Hamas. Of an American president in Israel at a time of war, it is deeply, deeply moving. It speaks to the depth of your personal commitment to Israel. It speaks to the depth of your personal commitment to the future of the Jewish people and the one and only Jewish state. So I know I speak for all the people of Israel when I say, thank you, Mr. President. Thank you for standing with Israel today, tomorrow, and always. Well, Mr. Prime Minister, thank you very much. Look, folks, I wanted to be here today for a simple reason. I wanted the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot, but I wanted to personally come and make that clear. Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And it's not hyperbole to suggest slaughtered. And including 31 Americans as part of that. And they've taken scores of people hostage, including children. You said, imagine what those children hiding from Hamas were thinking. It's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Beyond my comprehension. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are grieving with you. They really are. And Americans are worried. Americans are worried because we know this is not an easy field to navigate. What you have to do. But the fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people. And it has brought them only suffering. You know, years ago I asked the Secretary of State when he and I were working in the Senate to write something for me, and he said, he wrote a line that I think is appropriate. He said, it's not we lead,
not just, well, I won't go into it. I'll wait later. Taking too much time. But the point is this, that I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. And it also means encouraging life-saving capacity to help the Palestinians who are innocent, caught in the middle of this. And well, at any rate, that's who we are. Not just me, but I mean that's who the United States is. And it's just not the example of our power; it's the power of our example. It's almost as important. The world's looking. Israel has a value set like the United States does, and other democracies, and they're looking to see what we're going to do. So, Mr. Prime Minister, I'm very happy to be back in Israel with you. Thank you for having me, and I'm looking forward to having a thorough discussion about where everybody goes from here. But thank you, and I want to say to the people of Israel, their courage, their commitment, their bravery is stunning. It's really stunning. I'm proud to be here. Thank you. Militer Israel merilis bukti-bukti jika ledakan di Rumah Sakit Al-Ahli Gaza adalah ulah Palestine Islamic Jihadist PIJ, faksi terbesar kedua di Palestina setelah Hamas. Israel mengklaim bahwa kawah akibat bom yang dijatuhkan pesawat tidak terlihat dalam rekaman video. IDF menegaskan kembali pendiriannya bahwa kegagalan peluncuran rudal kelompok PIJ adalah penyebab ledakan tersebut. Militer Israel juga merilis rekaman percakapan telepon yang disadap antara dua agen Hamas yang membahas kegagalan roket PIJ yang mendarat di Rumah Sakit Gaza. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, memaparkan kronologis ledakan. Pukul 18.15 waktu setempat, rentetan roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel. Pada pukul 18.59, rentetan sekitar 10 roket ditembakkan oleh Jihad Islam dari kuburan terdekat. Saat itu, pukul 18.59, ada laporan adanya ledakan di rumah sakit di kota Gaza. Menurut intelijen kami, Hamas memeriksa laporan tersebut, memahami bahwa roket Jihad Islamlah yang salah sasaran, dan memutuskan untuk meluncurkan kampanye media global untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bahkan membesar-besarkan jumlah korban, kata Hagari. Tinjauan profesional ini didasarkan pada intelijen, sistem operasional, dan rekaman udara, yang semuanya kami periksa ulang, tambah Hagari. Merupakan hal yang biasa jika roket yang ditembakkan ke Israel mendarat pendek dan jatuh di dalam Gaza. Roket-roket ini gagal mencapai Israel dan menyebabkan korban jiwa di pihak Palestina. Selama perang ini, kami menghitung ada sekitar 450 roket yang gagal ditembakkan dan jatuh di wilayah Gaza. Warga sipil Palestina harus menanggung akibatnya, tambah Hagari. Militer Israel sudah membagikan informasi ini kepada sekutu dekat Israel seperti Amerika Serikat. Kami juga membagikan informasi ini dengan mitra kami, pertama dan terutama Amerika Serikat. Kami menginginkan transparansi maksimal, karena kami menangani setiap insiden yang melibatkan warga sipil dengan sangat serius. Sayangnya, banyak media yang langsung memberitakan pernyataan yang keluar dari Gaza yang dikuasai Hamas, yang menyalahkan Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel.
بس بقول لك اللي أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد، صواريخ الجهاد الإسلامي يعني. ايه؟ فهم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. انه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إن الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرثلي. عاد هذول متلاقيين من المقبرة الورا دي بفلت محط فيهم. ايش إيه؟ ايش دار؟ بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني ولك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. Hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. Terpisah, organisasi Jihad Islam Palestina membantah klaim Israel bahwa mereka bertanggung jawab atas penembakan sebuah rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil Palestina. Kami menjamin Anda bahwa tuduhan yang dilontarkan musuh adalah salah dan tidak berdasar. Dengan tuduhan seperti itu, Israel hanya berusaha menghindari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan resmi. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Timur Tengah dan Afrika Utara pada Selasa malam menunjukkan kemarahan mereka setelah serangan udara mematikan Israel di Rumah Sakit Al-Ahli Al-Arabi di Gaza. Dilansir Al Jazeera, protes spontan meletus di Yordania, Turki, Lebanon, Iran dan Irak, serta di kota-kota tepi barat seperti Ramallah. Demonstrasi tersebut terjadi sebagai respons terhadap pemboman rumah sakit, yang diperkirakan merupakan serangan paling mematikan sejak Perang Israel-Hamas dimulai tanggal 7 Oktober. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 500 orang tewas ketika bom jatuh di Rumah Sakit Pusat Gaza, tempat pengungsi Palestina berlindung. Sejak Israel mulai menggempur Gaza dari udara pada tanggal 7 Oktober, puluhan ribu warga yang mencari perlindungan dari pemboman yang sedang berlangsung telah melarikan diri ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Organisasi Kesehatan Dunia mengutuk serangan rumah sakit pada hari Selasa dan menuntut perlindungan segera terhadap warga sipil dan petugas kesehatan di daerah kantong Palestina. Namun masyarakat di negara-negara Arab juga menyuarakan kemarahan mereka atas kejadian mengerikan yang terjadi di Rumah Sakit Al-Ahli Al-Arabi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.